your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Cerita dimulai dengan wanita cantik bernama Emma yang tinggal di sebuah pemukiman kumuh. Ia tinggal di rumah kontrakan bersama suaminya yang bernama Ben. Lalu di sisi lain terlihat Alfred yang merupakan tetangga baru dari Emma. Alfred adalah seorang mantan napi. Dia baru bebas dan sekarang tinggal bersebelahan dengan Emma. Dan saat Alfred sedang memeriksa dinding kamar barunya tersebut, tanpa sengaja mendapati sebuah lubang di dindingnya dan ternyata lubang itu mengarah langsung ke kamar Emma. Ia pun melihat pertengkaran yang sedang terjadi antara Emma dengan suaminya. Dan jelas Ben memperlakukan Emma dengan kasar. Namun setelah pertengkaran itu selesai, mereka langsung melakukan permainan kuda lumping, di mana hal itu juga disaksikan oleh Alfred. Setelah selesai melakukan permainan itu, secara diam-diam Emma mengambil sejumlah uang dari dompet Ben dan menaruhnya pada sebuah patung tanpa sepengetahuan suaminya. Keesokan harinya, sepemilik kontrakan yang ternyata adalah ibunya Ben datang untuk mengambil uang sewa. Saat itu juga terlihat Alfred yang menyapa si pemilik kontrakan dan berkenalan dengan Emma. Alfred memperkenalkan diri kalau ia adalah penghuni kontrakan yang baru. Kemudian terlihat Emma yang datang menemui teman lamanya yang akan meminjam sejumlah uang kepadanya. Temannya itu bernama Dina. Dina adalah teman lama Emma yang merupakan seorang wanita malam. Dulunya Emma juga merupakan seorang wanita malam, namun ia berhenti setelah menikah dengan Ben. Setelah itu, Emma tiba di sebuah gereja untuk melakukan pengakuan dosa di sana. Emma pun berkata pada pendeta bahwa ia sebenarnya ingin berpisah dengan Ben. Ia benar-benar sudah tidak sanggup karena terus mendapatkan perlakuan kasar dari Ben. Tapi di satu sisi, dirinya masih bergantung pada Ben. Dan kalau harus berpisah, maka besar kemungkinan Emma akan kembali menjadi seorang wanita malam. Pada malam hari, Ben berkata pada Emma bahwa ia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Ben yang masih kesal lantas melampiaskan kekesalannya itu pada Emma dengan mengajaknya bermain kuda lumping. Namun karena masih kesal, Ben melakukan permainan itu dengan sangat kasar. Di sisi lain, Alfred kembali menyaksikan permainan kuda mereka dan membuatnya melakukan senam 5 jari. Di sini Emma yang masih dalam keadaan menangis pun dipaksa untuk tetap mau melakukan permainan itu. Beberapa saat kemudian, Emma lalu pergi ke kamar mandi umum untuk membersihkan dirinya. Tidak lama kemudian, Alfred datang dan menghampiri Emma. Alfred lalu mulai membuka obrolan dan mengaku bahwa ia sebenarnya kasihan dengan keadaan Emma. Namun Alfred menyadari kalau ia bukanlah siapa-siapa. Pada keesokan harinya, Emma dan Alfred pun saling menyapa. Ketika akan pergi, Emma terlihat memberikan senyuman manis kepada Alfred. Singkat cerita, pada malam harinya Emma yang sedang ada di kamar mandi, tiba-tiba Alfred datang dan mereka pun mengobrol sejenak. Lalu Alfred mengajak Emma untuk menuju ke kamarnya. Di sana mereka pun terlihat mulai akrab sampai terbawa suasana menuju ke sebuah permainan kuda lumping. Setelah melakukan keseruan itu, Alfred memberitahu bahwa selama ini ia sudah mengetahui hal apapun yang dilakukan Emma dengan suaminya melalui lubang yang ada di dinding. Emma tidak marah akan hal itu. Ia bahkan memperbolehkan Alfred untuk terus memandanginya. Malam-malam berikutnya, terlihat Emma yang lebih bersemangat saat melakukan permainan kuda dengan Ben. Hal ini ia lakukan agar Alfred dapat melihat permainannya. Ia pun harus kembali melakukan olahraga senam jari sambil melihat Emma. Lalu keesokan harinya, terlihat Ben yang harus ditolak berkali-kali ketika ia mencoba melamar sebuah pekerjaan. Tentu saja hal itu terjadi karena ia pun sebenarnya tidak memiliki banyak keahlian. Sampai di rumah, Ben dan Emma kembali terlihat cekcok. Ben menuduh Emma telah mengambil sejumlah uang darinya. Lalu Ben juga menuduh Emma telah menjalin hubungan dengan pria lain. Emma pun mulai panik karena semua yang dikatakan Ben itu benar. Akhirnya Emma pun mendatangi kontrakan Alfred. Di sini ia bercerita banyak tentang masalah ini. Ia yang sebelumnya juga sudah sangat ingin berpisah dengan Ben,
akhirnya meminta Alfred untuk membawanya pergi dari kampung tersebut. Lalu mereka pun membuat sebuah rencana dengan bisa melarikan diri dengan aman tanpa sepengetahuan Ben. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Emma pun mempersiapkan rencananya, dan ia berniat memberikan Ben minuman yang telah diberikan obat tidur sebelumnya. Namun ternyata Ben menaruh curiga kepada Emma. Ketika minuman itu diberikan kepadanya, rupanya Ben hanya berpura-pura meminumnya dan dia justru pura-pura tertidur. Setelahnya, Emma yang menyadari bahwa Ben sudah terlelap, ia pun segera mempersiapkan dirinya dan mulai beranjak pergi dari sana. Lalu ketika Emma mulai melangkahkan kaki keluar, Ben tiba-tiba muncul dan Emma kembali menjadi korban kekerasan oleh Ben. Di tengah-tengah keributan itu, Alfred pun muncul dari belakang dan langsung menghantam Ben. Emma yang diliputi rasa kebencian lalu mengambil sebilah pisau dan mengenai tubuh suaminya. Sambil menenangkan Emma, Alfred menyarankan agar mereka tetap tinggal di sana supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari para tetangga. Alfred lalu meminjam sebuah mobil pada temannya, dan di tengah malam, Alfred membawa jasad Ben untuk dibuang ke sungai. Sementara di sisi lain, Emma membersihkan tempat kejadian untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada. Dan keesokan paginya, Emma pergi ke polisi bersama ibu Ben. Di sana Emma memberitahu bahwa Ben hilang dan belum pulang dari kemarin. Semenjak kejadian itu, Alfred dan Emma sepakat untuk tidak saling bertemu selama beberapa waktu. Mereka hanya berkomunikasi melalui lubang kecil yang ada di dinding. Hingga akhirnya, pada suatu malam Emma yang serabi lempitnya gatal mencoba mendatangi Alfred. Dan betapa terkejutnya Emma saat mengetahui ternyata di dalam kamar Alfred sedang bersama wanita lain. Hal itu tentu membuat Emma sangat kecewa. Sebelum kemarahan Emma semakin memuncak, Alfred pun segera menjelaskan bahwa wanita itu datang ke sana karena dia dan temannya sedang meminta bantuannya. Kemudian, karena Alfred yang sedang membutuhkan uang cukup banyak, ia meminta Emma bekerja untuk dirinya. Awalnya Emma pun menolak tawaran itu, namun Alfred di sini mendesak bahwa ia akan melaporkan kejadian tentang Ben kepada ibunya dan juga kepada pihak kepolisian. Di hari-hari berikutnya, Emma pun harus menuruti semua perkataan Alfred dan juga memenuhi kebutuhan beberapa lelaki hidung belang yang ingin menikmati serabi lempitnya. Alfred yang awalnya dinilai baik oleh Emma, namun ternyata sekarang justru lebih buruk dari Ben. Alih-alih memperbaiki hubungannya dengan Alfred, Emma justru merasa kehilangan sosok Ben. Lalu pada keesokan harinya, Emma pun kembali mendatangi gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Namun ketika ditanya apa yang sudah ia perbuat, Emma tak kuasa mengatakannya dan justru pergi dari sana. Emma pun berjalan pulang dengan tatapan kosong dan berharap agar Ben bisa kembali dengannya. Malam harinya ketika Emma sedang berada di rumah, ia dikejutkan dengan kemunculan Ben di depan matanya. Emma pun ketakutan karena ia mengira bahwa itu adalah hantu. Dengan wajah pucat, Ben berkata bahwa ini bukan mimpi. Seketika Emma pun menangis dan meminta maaf kepada Ben. Ben lalu berkata bahwa ia akan memaafkan jika Emma mau menolongnya untuk membalaskan dendamnya kepada Alfred. Tanpa membuang-buang waktu, Ben dan Emma pun langsung menjalankan rencana mereka. Kemudian Emma mulai memanggil Alfred dengan nada yang sedikit menggoda. Dia juga menyuruh Alfred untuk datang ke rumahnya. Dengan cepat, Alfred pun segera menuju rumah Emma. Dan begitu sampai di sana, Alfred dibuat enak oleh Emma yang begitu sangat pintar memainkan batang singkong miliknya. Dan saat itulah Ben pun muncul dan mulai melancarkan aksinya. Emma ternyata sudah dari awal menginginkan agar mereka saling baku hantam karena di matanya keduanya merupakan orang yang sama-sama jahat. Di malam itu mereka berdua pun terlibat perkelahian dan mencoba untuk saling menyingkirkan satu sama lain. Hingga pada akhirnya mereka pun tewas secara bersamaan. Lalu pada keesokan harinya, para polisi pun mulai berdatangan dan Emma berpura-pura membuat keterangan palsu dengan mengaku bahwa dirinya adalah korban. Dengan itu, Emma pun berhasil mengelabuhi polisi dan juga ibunya Ben. Lalu beberapa hari kemudian, Emma pun memutuskan untuk pergi dari kontrakannya dengan damai dan tanpa meninggalkan kecurigaan sedikit pun. Lalu film pun selesai.